Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan analisis kebangkrutan PT Gudang Garam Tbk. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Kismiatun NIM 73114180004. Yang kedua Rahmadoni Sekar NIM 73114180006. Yang ketiga Marlina 73114180072. Yang keempat Lukman NIM 73114181060. Dan yang terakhir Inten Cokro NIM 73114181667. Poin-poin pembahasan pada materi analisis kebangkrutan PT Gudang Garam Tbk meliputi: yang pertama, profil perusahaan; yang kedua, rumus analisis multivariat; yang ketiga, indikasi; yang keempat, laporan keuangan perusahaan; yang kelima, grafik yield score; yang keenam, analisis; yang ketujuh, kesimpulan; dan yang terakhir, saran. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Bagi para penikmat kretek sejati, komitmen PT Gudang Garam Tbk adalah memberikan pengalaman tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek klobot atau SKL, sigaret kretek linting tangan atau SKT, hingga sigaret kretek linting mesin atau SKM. Yang pertama yaitu sigaret kretek klobot. Merupakan wujud asli kretek pada awal penciptaannya. Kretek jenis ini menggunakan klobot atau daun jagung yang dikeringkan sebagai pembungkus setiap batang kretek yang dilinting dengan tangan. Meski sudah jarang ada, jenis kretek klobot masih bisa ditemukan di daerah pedesaan Jawa Timur. Biasanya, kretek klobot populer di kalangan warga berusia senior. Yang kedua, sigaret kretek linting tangan. Diperkenalkan pada tahun 1913, jenis kretek yang dibungkus dengan kertas ini merupakan produk kretek pertama kali yang diproduksi dalam jumlah massal untuk tujuan komersil. Sesuai namanya, setiap batang kretek dilinting dengan tangan oleh para pekerja yang biasanya dilakukan sambil duduk di lantai. Tetapi, pada tahun 1970, peraturan pemerintah mewajibkan perusahaan menyediakan meja dan kursi bagi para pekerja pabrik kretek. Sigaret kretek linting tangan yang tidak dilengkapi filter ini terus menjadi pilihan populer hingga saat ini. Yang ketiga yaitu sigaret kretek mesin, diluncurkan pada tahun 1974. Sigaret kretek mesin merupakan sebuah produk yang booming dalam riwayat industri kretek. Jenis kretek ini dilengkapi oleh filter dan memiliki penampilan serupa dengan merek barat, yaitu seragam dari segi bentuk, ukuran, dan warna dalam setiap batangnya. Dalam melakukan analisis kebangkrutan suatu perusahaan, dibutuhkan analisis multivariat. Rumus analisis multivariat untuk perusahaan go public yaitu ZI sama dengan 1,2 kali X1 ditambah 1,4 kali X2 ditambah 3,3 kali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1,0 dikali X5. X1 merupakan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. X2 merupakan laba ditahan dibagi total aset. X3 merupakan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 merupakan nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. X5 merupakan total penjualan dibagi total aset. Dari perhitungan rumus analisis multivariat untuk perusahaan go public, maka akan diketahui nilai ZI sehingga dapat diindikasikan jika ZI kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan.
Jika ZI lebih besar daripada 2,99, mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Jika ZI lebih besar daripada 1,81 dan lebih kecil daripada 2,99, mengindikasikan kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Oke, selanjutnya akan dibahas terkait laporan keuangan dari PT Gudang Garam selama 3 tahun terakhir. Adapun laporan keuangan dari tahun 2017 dengan akun aktiva lancar sebesar Rp43.764.490, hutang lancar sebesar Rp22.611.042, total aktiva sebesar Rp66.759.930, laba ditahan sebesar Rp3.481.906, laba sebelum bunga dan pajak sebesar Rp10.436.512, nilai pasar saham biasa dan preferen sebesar Rp4.030, nilai buku total hutang sebesar Rp1.961.224, penjualan sebesar Rp83.305.925, diperoleh X1 dari tahun 2017 yaitu 0,317, X2 sebesar 0,052, X3 sebesar 0,156, X4 sebesar 0,002, dan X5 sebesar 1,248. Dari hasil perhitungan sesuai rumus yang telah disebutkan sebelumnya, ditemukan ZI dari tahun 2017 PT Gudang Garam sebesar 2,218. Selanjutnya adalah untuk menghitung analisis kebangkrutan pada PT Gudang Garam tahun 2018. Kita sudah menyediakan akun-akun yang dibutuhkan seperti pada slide PPT tersebut. Untuk rumusnya sendiri, ZI diperoleh dari 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1 X5. Untuk itu, kita harus mengetahui besaran X1 hingga X5-nya terlebih dahulu. X1 kita dapat menghitungnya dengan rumus aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, sehingga diperoleh hasil 0,336. Untuk X2, laba ditahan dibagi total aset, sehingga diperoleh 0,049. Untuk X3, laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset sehingga diperoleh hasil 0,152. Untuk X4, nilai saham biasa dan preferen dibagi nilai buku hutang diperoleh hasil 0,002. Sedangkan X5, penjualan dibagi total aset diperoleh hasil 1,385. Sehingga kita dapat menghitung ZI. ZI sama dengan 1,2 dikali 0,336 ditambah 1,4 dikali 0,049 ditambah 3,3 dikali 0,152 ditambah 0,6 dikali 0,002 ditambah 1 dikali 1,385, sehingga diperoleh hasil ZI pada tahun 2018 sebesar 2,3586. Sedangkan pada tahun 2019 dengan rumus yang sama di tahun sebelumnya diperoleh nilai yield score atau YI sebesar 2,498473,738 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan diketahui X1 dari tahun 2019 ini yaitu 0,341, X2-nya sebesar 0,053, X3-nya sebesar 0,184, X4-nya sebesar 0,002 dan X5-nya sebesar 1,405. Jika kita lihat berdasarkan tabel dan grafik, ini menunjukkan bahwa analisis kebangkrutan pada PT Gudang Garam ini mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan perolehan nilai yield score atau YI antara 1,81 sampai dengan 2,99.
Itu artinya bahwa perusahaan gudang garam ini memiliki kemungkinan kebangkrutan pada level abu-abu atau rawan bangkrut. Dengan kata lain, perusahaan ini memiliki peluang kebangkrutan yang sama besarnya dengan peluang selamat. Sehingga, apabila pihak manajemen perusahaan mampu menangani masalah dengan baik dan benar dalam operasionalnya, maka tidak dimungkini bahwa kemungkinan kebangkrutan akan menjadi lebih rendah dan mengalami kenaikan nilai YET score atau YETI sebesar lebih dari 2,99. Selanjutnya adalah analisis. Berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan manufaktur PT Gudang Garam, pada tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2017, kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam kategori gray area, atau antara kemungkinan bangkrut atau tidak bangkrut dengan Z-score 2,1. Pada tahun 2018, dan sampai dengan tahun 2019, kondisi perusahaan mengalami kenaikan dengan Z-score-nya 2,3 dan 2,4, namun masih pada kategori gray area. Karena kategori gray area berada pada 1,81 sampai 2,99, yang mana dari angka tersebut berarti perusahaan berada pada area ambigu atau termasuk ke dalam gray area, atau tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun akan mengalami kebangkrutan. Berikut adalah beberapa berita tentang naiknya laba PT Gudang Garam. Selanjutnya adalah kesimpulan. PT Gudang Garam pada tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik walaupun masih dalam kategori gray area, dikarenakan tiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari kelima indikator yang paling berpengaruh adalah X1 dan X5, yang mana laba dan nilai pasar saham selalu naik setiap tahunnya. Pada situasi ini, perusahaan harus mengambil langkah untuk mengantisipasi masalah agar dapat memaksimalkan kinerja keuangannya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Pada PT Gudang Garam, Z-score pada tahun 2017 menunjukkan dalam kategori gray area. Hingga pada tahun 2018 sampai 2019 masih tetap dalam kategori gray area. Pada kondisi ini, ada kemungkinan perusahaan bangkrut, ada pula yang tidak. Tinggal bagaimana pihak manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk segera mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Saran bagi investor. Bagi investor, tetap harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tidak semata-mata mengandalkan indikator-indikator kinerja keuangan dalam analisis pengambilan keputusan untuk membeli saham perusahaan manufaktur PT Gudang Garam. Investor harus juga mencermati faktor-faktor lain seperti pola pergerakan harga saham, kondisi makroekonomi, seperti kurs rupiah, suku bunga, dan inflasi, dan juga bursa saham global. Indikator-indikator keuangan tersebut hanya sebatas bisa menentukan kemungkinan perusahaan akan bangkrut atau sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Saran bagi perusahaan. Bagi pihak perusahaan harus memperhatikan besarnya rasio, baik rasio modal kerja, rasio laba ditahan, rasio EBIT, rasio nilai pasar modal, dan rasio penjualan. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya nilai rasio akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga hasil presentasi dari kelompok kami memberikan manfaat bagi kelompok kami sendiri maupun kepada audiens semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.